Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dan Gerah Mualaf Jakarta. Alhamdulillah sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Santi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Bu Santi sekarang sedang ada di studio Gerah Mualaf Jakarta ya, bersama saya. Saya alhamdulillah dihubungi oleh temannya Bu Santi, Pak Romadi ya. Pak Romadi ya, betul ya? Pak Romadi dari MCI ya, betul kan? Nah, Bu Santi ini ternyata sering nonton videonya channel Donitan ya Bu ya? Iya. Dari kapan Bu? Iya baru sih, karena saya baru tahu gitu. Baru berapa lama? Iya belum ada setahun lah. Oh belum ada setahun. Belum. Berarti udah berapa bulan? Ya 3 bulanan. 3 bulanan, alhamdulillah. Terus ceritanya Bu Santi ini ketemu, datang ke MCI ya Bu ya? Iya. Oh aduh, terus ceritanya pengen ketemu sama saya. Iya. Pengen minta tanda tangan. Enggak. Enggak. Saya pengen ya. KR aja. Saya pengen itu aja, pengen nambah-nambah ilmu. Pengen nambah buat ilmu. saya, Nah, gitu. iya. Nah ini Bu Santi adalah seorang tunanetra ya Bu ya. Mohon Iya. maaf. Ya, ternyata kisahnya cukup menarik nih. Tadi saya sempat mendengar sebentar. Ternyata Bu Santi ini dulu kecilnya dari keluarga Muslim. Iya. Terus kemudian Bu Santi sekolah di sekolahan SLB Kristen ya Bu ya. Iya. Oke, terus akhirnya Bu Santi malah jadi Kristen. Iya. Oh, aduh, nah ini ceritanya cukup menarik nih. Jadi kita dengerin ya nanti ya Bu Santi bagaimana ceritanya. Silakan, Ibu dari keluarga asal mana Bu? Saya dari keluarga Jakarta. Sebetulnya Jakarta. sih Jawa, cuman Mama udah lama di Jakarta ya kan. Karena saya juga lahir di Jakarta. Oh, jadi orang Betawi asli ya Bu ya? Iya. Oh, iya, kata bukan iya. Terus berapa saudara Bu Santi? Saya 3 bersaudara. Ibu nomor? Mama saya paling bontot. Enggak, Bu Santi nomor berapa? Saya paling nomor di tengah-tengah. Oh, nomor 2. Iya. Kakaknya laki perempuan? Kakaknya perempuan. Adiknya perempuan. Oh, perempuan semua berarti? Iya, perempuan semua. Ya. Di daerah mana Bu tinggalnya? Saya tinggal di Sumur Batu. Sumur Batu, Jakarta Pusat ya berarti Jakarta Bu ya? Pusat. Oke. Terus ceritanya gimana Bu? Bisa masuk sekolah Kristen itu gimana? Awalnya sih saya tuh pertama kali itu ikut TK keliling zaman dulu gitu. Saya dimasukin sama kakak ipar saya, suruh sekolah dulu di TK keliling ya supaya saya punya temen, terus saya juga bisa istilahnya belajar berdoa gitu. Ya paling tidak ilmu pengetahuan gitu. Itu awalnya. Terus dari pihak TK keliling menyarankan saya itu sekolah di tempat yang khusus yang menangani orang seperti saya. Terus dapatlah kakak ipar saya tuh nyari sekolah gitu yang menerima orang cacat gitu, taruhlah orang tunanetra yang berkekurangan fisik gitu. Terus cari belum dapet gitu. Terus ada guru dari TK ngasih alamat di Condet sekolah itu gitu. Terus saya diajak ke sana ke sekolah itu gitu. Memang ada 2 pilihan, ada di sana dulu di Cawang ya, ada sekolah tunanetra juga gitu. Cuman waktu itu kan zamannya Pak Soeharto itu sekolah masih bayar ya, karena keadaan tunanetra juga belum tersepeduli sekarang ini gitu. Kalau sekarang kan boleh dikatakan pemerintah udah terbuka ya, sekolah di mana-mana tuh udah ada gitu. Bantuan-bantuan misalnya sekolah itu udah nggak ada gitu. Kalau zaman saya dulu sekolah SLB pun bayar gitu.
Nah, waktu itu di Rawinala itu memang tidak bayar, ya. Ada sekolah gratis gitu. Paling ya hanya bayar sekedarnya aja 10.000 gitu. Nah, waktu itu saya diajak sama mama saya gitu untuk ngecek sekolahan itu gitu. Kira-kira saya mau nggak sekolah gitu. Ya, terus saya bilang sama mama saya, kalau saya sih untuk sekolah sih mau-mau aja gitu. Apalagi kalau yang mendukung saya ke misalnya sekolah yang lebih baik, saya pun ke agama juga saya mau, saya bilang gitu. Ya, singkat cerita, karena dulu di Yayasan Islam itu bayar, karena waktu itu mama saya juga belum keuangan, juga sedang mencari ya kerja. Ya, akhirnya saya disekolahkan di Condet. Di SLB. Di SLB gitu. Masih ingat Bu nama SLB-nya apa? Masih gitu. SLB apa tuh? Rawinala. Rawinala. Iya. Itu Yayasan Kristen. Iya, Oke. Rawi itu artinya cahaya, sedangkan Nolo itu artinya hati, yang saya tahu dari bahasa Sanskerta. Oh, aslinya Rawinolo. Iya. Ya, terus saya Umur berapa tuh Bu masuk SLB itu? ya pokok umurnya sih pokoknya sekitar 10-an tahun lah, 10 tahun. Umur Bu Santi waktu itu 10 tahun. Sekitar itu. Ya, terus? Ya, karena ya di sana sih memang sih untuk kita sholat itu boleh ya, untuk kita ini juga boleh sih, cuman kan kita terbatasnya, kita kan namanya kita sekolah ya, kita harus ngikutin peraturan di sono dulu gitu. Ya, karena saya juga pengetahuan agama Islamnya minim ya, jadi saya harus memilih gitu ya udah, karena saya sering dengar kakak sekolah minggu bicara, terus kalau ada tamu suka ada pendeta bicara gini, ya akhirnya saya masuk gitu. Masuk apa? Masuk agama Kristen. Umur berapa Bu? Ya, sekitar umur 18, 17 lah. 18. Oh, jadi dari masuk sekolah umur 9-10 tahunan. Iya. Terus akhirnya masuk Kristen umur 17 atau 18 tahun. Iya. Oke, terus Ya, terus ya akhirnya sampai ya tahun 2000 sampai saya punya anak itu. Oh, jadi menikah. Menikahnya umur berapa? Menikahnya sekitar umur 24-25. 24-25. Menikah dengan orang Kristen juga. Iya. Oke, terus? Ya, terus ya sempat punya anak satu. Terus ya akhirnya mungkin ya karena saya suka ikut organisasi juga ya, akhirnya saya punya kenal teman gitu, kenal teman. Karena organisasi itu kan campur tuh ya di LDD, kalau di apa sih namanya di katedral itu kan campuran ya. Umum itu sifatnya di katedral ya. Kita ketemu. Terus? Saya kenalan sama temen di situ. Nah, kenalan sama temen. Nah, akhirnya singkat cerita ya mungkin jodoh kali ya. Terus dia duda juga, pernah menikah gitu, tapi agamanya apa? Agamanya Islam dia. Ketemunya di mana kok tadi? Aku ketemunya di LDD. LDD itu apa tadi? LDD itu di katedral. Katedral. Orang Islam ngapain ke katedral, Bu? Kan kita kan waktu itu ada pelajaran ya. Di LDD itu sifatnya itu umum gitu. Ada pelajaran, jadi ada pelajaran pijet, terus pelajaran refleksi gitu. Jadi keterampilan gitu lah ya. Keterampilan gitu. Jadi ibaratnya mereka terus ngajarin kita cara berinteraksi berdua, nawarin jualan gitu ya.
ibu ketemu sama seorang duda di LDD, terus akhirnya menikah. Iya, menikah lagi berarti. Iya, saya nikah lagi sama yang Muslim. Sama yang Muslim, sama yang Kristen cerai saya. Nah, tapi kan ibu kan ketika ketemu sama duda itu ibu masih Kristen. Masih Kristen itu. Terus waktu nikah cara apa? Saya pindah dulu agama Islam. Masuk Islam. Iya. Tahun berapa tuh, Bu? Ingat gak, Bu? Aduh, tahunnya lupa ya saya. Oh, lupa. Umurnya aja, umur berapa? Ya pokoknya umurnya sekitar umur 28, 29 lah. Anak saya juga masih kecil kok. Oke. Itu saya nikah masih 3 tahun, 4 tahunan saya. Oke. Jadi Bu Santi dari umur 10 terus umur 17 atau 18 masuk Kristen. Umur 27 28 kembali ke Islam. Iya. Gitu ya, menikah. Iya. Sekarang masih ada suami? Masih. Alhamdulillah. Nah, waktu Bu Santi masuk Islam, itu hanya gara-gara mau menikah atau bagaimana? Ya, Bu, sebetulnya sih nggak hanya karena gara-gara menikah. Karena kan ya pokoknya saya tuh, dia kan bilang gini, Santi kalau emang lo bener-bener sama saya, kata dia, kan lo kan tadinya kan Muslim, cuman mungkin karena lo tuh ibaratnya jadi maaf ya, ibaratnya ketemu karena temen sama temen gitu, jadi ngomongnya lo gitu. Nggak apa-apa, kan Betawi. Jadi nanti nih kalau lo ikut sama gue ya Islam gitu. Percaya deh, apa dunia akhirat lo pasti selamat. Soal rezeki ya pasti kalau lo sholatnya rajin, kalau lo ngamalinnya bener, ibaratnya gitu, dunia tuh akan ngikutin deh gitu, dunia akhirat, kata dia gitu. Terus ya udah deh saya okein. Terus saya diajak-ajak ngaji sama dia gitu. Sebelum nikah tuh? Sebelum nikah apa sudah nikah? Iya, sebelum nikah, sampai terus deh sampai saya nikah gitu. Udah gitu ngaji kan, udah ngaji, lama-lama saya tahu gitu. Diajarin udhu, diajarin ininya, dan suka dengar ceramah gitu. Juga saya takjub juga gitu. Kenapa? Takjubnya kok tunanetra pinter gitu, baca Al-Qur'annya tajwidnya bagus, didengerinnya enak, tilawahnya bagus gitu. Siapa? Maksudnya? Tunanetranya gitu. Ibu Santinya atau suaminya? Tunanetranya, teman-teman saya. Yang di mana? Yang di pengajian. Oke. Nah, saya tertantang dong. Dia aja kok bisa ya dengan melalui kecacatannya, bacaannya bagus, tilawahnya bagus, semuanya bagus. Jadi saya mulai mantap tuh, udahlah apapun yang terjadi, udah saya tetap memeluk agama. Emang dari saya ceprot juga emang udah Islam gitu. Cuman karena ceprot itu dilepehin maksudnya udah lahirnya emang udah fitrahnya Islam gitu loh, maksudnya fitrahnya Muslim. Ya Betawi banget ceprot gitu. Itu karena saya sekolah, karena keadaan aja kan sebetulnya. Ya udahlah gitu. Yang lalu biarlah berlalu, ibaratnya dia juga ngomong gitu. Ya udahlah San, lu nggak usah peduliin orang, katanya. Lo dibilang kafir kayak, udah lo terimain aja, yang penting kan lo sekarang, yang penting lo nurut aja nih, ayatnya ada, lo pakai kerudung, lo bajunya harus begini gini. Kakak saya juga nyaranin gini gitu. Ya udahlah, ya udah lagi, alhamdulillah lah kalau lo bisa balik, lo dapet yang sekeyakinan gitu, syukur. Gitu. Maaf sebentar Bu Santi. Jadi satu keluarga Bu Santi ini yang masuk Kristen cuma Bu Santi doang? Iya. Oh, itu juga karena dimasukkan ke sekolah, apa namanya, kebutuhan khusus Kristen. Iya. Gitu ya? Oke. Karena kan tujuannya kakak ipar saya tuh juga belum ngerti agama bener kan, dia ngerti juga baru sekarang gitu. Karena kan tujuannya dia masukin ke situ biar saya tuh mandiri, biar saya tuh nggak tergantung sama orang lain gitu. Istilahnya biar tuh saya nggak ngeliat, tapi saya istilahnya nggak minta-minta di jalan seperti orang-orang gitu. Istilahnya bisa berdikari dengan apa yang ada, keterampilan gitu gitu. Biar suami masih ada kan? Masih. Anak umur berapa sekarang?
Anak saya yang pertama umur 21 tahun. Udah laki perempuan, Bu? Perempuan. Oh, perempuan. Terus yang kedua umur 18 tahun. Udah besar ya. Iya. Udah lulus SMA berarti? Iya, ngajar sekarang di Oh, ngajar. pondok. Suami masih kerja atau? Suami mijit. Ah, mijit? Iya. Oh, karena belajar di LDD itu tadi ya? Iya. Oh, oke. Berarti Bu Santi juga bisa mijit? Iya, mijit juga, dagang juga kalau Dagang apa? saya. Dagang apa, Bu? Kerupuk. Di rumah? Iya, keliling aja Oh, ini saya. kerupuknya? Oh, saya coba lihat sini. Saya tuh tisu basah, Tisu basah. Oh. telur asin. Ini, ini Ibu jualin kerupuk orang maksudnya? Iya, saya Atau- beli. Oh, Ibu beli? Iya, kalau ada duit saya beli kerupuk 1 bal, apa 2 bal gitu. Jual di rumah, Bu? Ya keliling aja gitu. Kadang saya mangkal di trotoar gitu. Oh, oke. Makanya saya minta ayat-ayat sama. Oh, tisu. Makanya saya minta ayat ada telur asin. Makanya saya minta ayat-ayat sama kokoh itu supaya kalau saya dagang tuh biar biar tetangga saya tuh diem. Loh, emang gitu. tetangganya kenapa? Ya boleh dikatakan kan kalau saya bilang orang Nasrani itu tetangga, orang kafir tuh tetangga gitulah ibaratnya gitu. Tetangganya kenapa? Ngajakin Ibu masuk Kristen gitu? Iya, pertamanya awalnya beli. Oh, terus? Tanya Bu, kerupuk harganya berapa? Telur asin berapa? Terus tisu berapa? Gitu dia nanya. Saya bilang harganya yang mana Bunda? Saya bilang gitu. Kalau yang besar, yang kecil-kecil itu 20.000. Yang bulat, yang besar itu 15.000. Terus kalau telur asinnya saya goceng. Oh, goceng. Terus Orang Betawi tahu goceng juga ya. terus Yang ceban mana, Bu? Yang ceban, Bu? yang ceban itu tisu basah ceban. Oh, tisu basah ceban. Gitu. Yang noban berapa, Bu? Yang mana, Bu? Yang noban? Kalau noban saya nggak tahu. Oh, dah. nggak tahu. Tahunya sampai ceban doang. Tahunya cuma sampai ceban doang sama goceng. Kalau banit tahu nggak, Bu, banit? Nggak tahu dah saya. Banit itu 11.000, Bu. Oh gitu. Terus tetangganya gimana? Ya, terus udah nanya-nanya gitu. Terus nanya lagi, ya, makan sehari berapa kali gitu. Siapa? Tetangganya nanya Bu Santi gitu? Tetangganya, maksudnya Terus? yang orang kafir itu. Saya bilang, Bun, kalau soal makan mah relatif lah ya. Saya bilang, mau siang makan boleh, mau pagi makan boleh, Ya. mau sore makan boleh, Ya. gitu. Bu Santi bilang dong, saya makan cuma sekali, cuma nambahnya 5 kali gitu. Ya terus, ya akhirnya ya udah, dia buka-buka Alkitab. Loh, Nih, di mana? di jalan. Di depan Bu Santi? Iya, di depan saya. Dia Terus buka maksudnya ngapain? Suruh Bu Santi suruh baca gitu? enggak, jadi dia bacain Oh, dia bacain. Alkitab gitu, Oke. Bu. Keselamatan itu hanya ada pada Allah, kata dia. Terus kalau nih Bu saya bacain ya, katanya. Oh iya. Barang siapa percaya kepadaku, katanya dia tuh, akulah jalan dan kebenaran dan Oh, hidup, kata ya. dia. Salah, maaf. Udah lu Yohanes namanya 14. Iya, komputernya udah agak mulai ngeblank nih jadinya. Jadi akulah jalan dan hidup, katanya. Barang siapa percaya kepadaku, katanya dia gitu, akan memperoleh keselamatan, katanya dia. Pokoknya kalau ibu percaya nih sama Yesus, katanya, ibu akan memperoleh keselamatan. Itu tetangga rumah, Bu, itu? Iya. Tapi orang yang dagang juga pada cuek gitu, giliran udah pada pergi baru pada nanya, Bu, ibu diapain? Diinjilin gua. Diinjilin. Gua lu terus keterlaluan juga tuh orang, katanya. Lagi lu bukan bantuin gue ngomong. Saya ngomong tuh sama tukang tuh yang jual topi. Malah lo pada diem aja. Mbak Sari, kata saya gitu. Ya gue kan kagak tahu, gue kirain dia beli sama lo ngobrol biasa. Udah dia dinilin gue, kata saya. Oh, itu sambil bawa Bible gitu, Bu? Iya, sembari bawa Bible. Terus saya karena waktu itu saya bisa bilangnya cuman lakum tinukum aja deh. Apa Bun? Agama Bunda, agama saya, agama saya. Ya. Karena saya nggak bisa ngomong dong. Ya. Kalau ntar saya ngomong terlalu banyak, saya salah kan. Jadi saya domelin orang gitu. Iya. Oh, jadi Bu nolak nih, katanya keselamatan, pemberitaan keselamatan.
Enggak sih nolak, cuman aneh aja katanya. Kok anehnya gimana Bun? Anehnya gimana Bu? Kata dia gitu. Iya anehnya kok, masa kok Tuhan kok maaf aja ya Bunda, kok Tuhan kok kelihatan gitu, kok bisa dipegang gitu. Karena emang kan saya pernah megang kalung salib gitu. Kan Bu Santi ini udah pernah jadi Kristen nih dari umur 17-18 tahun ya, sampai akhirnya menikah baru balik ke Islam. Bu Santi dulu waktu jadi Kristen kan pasti sering dengar khotbah, iya kan? Nah itu dulu Bu Santi tuh ikut pelayanan juga nggak? Ikut pelayanan sih kagak, cuman ikut makan hostia aja, ikut makan anggur, ikut minum anggur, ikut makan babi juga. Enggak, kalau babi ya paling sekali waktu lah. Kalau diundang doang sama kan kalau biasa lah, kalau Natal tuh kan ada kita orang kan suka diundang ke gereja-gereja ngisi gitu, minta ngisi vokal grup. Entah ngisi apa gitu. Makanya kan Bunda kan katanya punya temen nih, namanya Glory. Terus saya ledekin gini sama Bunda, Bun berarti Glory ya. Saya suka ledek, saya ledekin bagi Yesus Tuhan, saya ledekin gitu. Bundanya, katanya nggak boleh gitu. Gini Bu Santi, tadi kan Bu Santi bilang kok Tuhannya kelihatan gitu kan, sedangkan Bu Santi nggak bisa ngelihat gitu. Adil nggak? Iya, kok bisa dipegang sih? Kata saya kan penasaran dong, balik tanya. Terus? Bukan, itu salib katanya. Tuhan itu salib kata dia. Nah, itu salib Yesus kata dia gitu. Tahu nggak Bu Santi? Tuhan Yesus tuh udah menderita loh di kayu salib, gitu suka terus Tuhan Yesus udah mati di Golgotan, menderita buat kita semua katanya gitu. Oh gitu, kata saya gitu. Terus saya balik lagi karena saya pernah inget gitu, muridnya Yesus tuh Yudas Iskariot kan. Saya nanya gini, Kak, saya mau tanya dong sama kalau nggak salah Barabas siapa gitu loh. Ada ya, kalau nggak salah Barabas. Yesus Barabas sama Yudas Iskariot. Saya nanya gini, Mbak, Bun, saya tanya dong. Kan waktu Yesus disalib tuh, kata saya kan tanya saya waktu Yesus disalib tuh di situ kan ada Yudas Iskariot kan di sampingnya. Nggak ada. Kalau di cerita Babel ada di sampingnya saya dengar cerita ada. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, itu murid-murid udah kabur semua Bu. Kalau cerita di Babelnya gitu. Tapi dia kan Yudas Iskariot bukannya ada di situ. Yudas Iskariot kan bunuh diri. Gantung diri. Nggak tahu kalau saya satu bilang gantung diri, satu bilang jatuh perutnya isinya keluar semua. Terus saya bilang gini, kok Yesus bilang gini, Eli lama sabatani. Saya kan ngomong gitu sama kakak, sama bundanya. Itu kenapa sih Kak? Saya bilang, kok Yesus minta tolong kan dia Tuhan, kata saya gitu. Iya, dia jelasin, dia minta tolong sama Bapa di surga. Nah saya sempat bingung tuh, Bapa di surga siapa? Ya Allah itu siapa? Ya Yesus. Ya saya bingung kan. Jadi Yesus minta tolong ke diri sendiri gitu. Iya kata saya. Jadi itu Tritunggal itu Bu gitu. Jadi Yesus itu sebagai Allah bisa, sebagai Tuhan bisa kata dia gitu. Tapi kan saya bingung kan. Maaf ya Bun kalau ngomong kayak gitu otak saya lagi ini nih lagi pusing kata saya gitu, lagi bingung. Bingungnya apa? Karena yang saya peluk sekarang tuh boro-boro saya ngelihat Allah. Wujudnya aja saya nggak tahu, saya nggak pernah ngeraba, saya cuman modal keyakinan doang. Ya modal keyakinan ya saya hanya cuman bisa tahu Al-Fatihah aja, udah saya bilang gitu. Terus nggak, karena saya udah nolak, jawaban saya kayaknya udah kayak menurut dia kayak orang udah ngeselin, dia pergi gitu. Terus? Ya udah, enggak ya. Tapi pergi ngasih duit nggak? Enggak jadi, enggak boro-boro beli kerupuk, enggak. Beli kerupuk nggak jadi? Nggak jadi, karena saya nolak gitu. Berarti nanya doang gitu? Iya, nggak mau ngajak saya gitu. Terus pernah juga ada orang ngajak saya
Ini ceritanya waktu saya udah dengerin apa namanya, dengerin podcastnya Kodondi ya. Iya, kan Ibu, jadi mau nggak mau kan saya udah pinter dikit dong. waduh, gitu. pintar dikit. Nggak, Ibu tahu dari mana channel Donditan? Kan saya suka nyetel YouTube. HP terus? saya kan itu apa namanya, bisa YouTubean. Dengerin suaranya aja. Iya, Nggak, maksudnya akhirnya bisa tahu tuh, nemu channel Donditan dari YouTube. Iya, dari YouTube. Nemu sendiri gitu. Iya, nemu sendiri, iseng. Nongol sendiri gitu ya. Nongol sendiri. Ya, Nyari-nyari ya. aja Terus, gitu. Habis itu, Terus karena ketika saya udah pinter dikit, ada orang nanya nih, mau kemana katanya. Di busway. ya. Di busway. Iya. Ibu lagi naik bus. Iya, lagi naik bus. Terus? Mau kemana? Kan saya bilang saya mau ke Bekasi. Mau ngapain? Mau ngaji, kata saya gitu kan. Saya Terus, ngomong. yang nanya siapa? Mas-mas apa? Ya berdua. Ibu-ibu. Ya, berdua, bapak-bapak sama laki-laki sama kakak-kakak lah. Terus udah gitu, Bu, mau saya ajak, mau nggak? Ajak kemana? Kata saya. Pede kan saya. Ke mall. Kata boleh dah kalau ke mall. Enggak, kita ke Istora Senayan. Kata dia. Oh. Ke Istora Senayan. Ngapain tuh? Kata saya, boleh dong selfie. Kata iya. Ya udah mau. Iya, ntar ibu matanya dicelikin deh. Widih. Yang bener, siapa sih orang yang nggak mau celik kan? Iya. Saya pura-pura kayak orang bego gitu, Waduh. pura-pura kata, ya pokoknya pura-pura bodoh lah gitu. Terus? Ntar kalau saya bener nih, saya bisa celik, iya, nanti bisa celik, ada apa ditetes apa pakai minyak urapan gini-gini deh. Nah sekarang gini, apa namanya saya bilang gitu, bun, om, saya yang taruh. ngomong itu orang Cina bukan, Bu? Iya nggak tahu, pokoknya saya nggak asal tahu. K aja lah, pokoknya asal Ci, asal daripada salahnya ini, pokoknya asal aja deh ngomong. Terus? Kata saya gini, kita taruhan mau nggak? Kalau taruhan, kalau mata saya nggak celik, Koko sama Cici sahadat yuk, saya pimpin keren kayak gitu. amat. Iya. Terus katanya, kalau nggak celik ya, mata saya situ siap nggak sahadat, tapi saya nggak nyuruh, nggak maksa kalau mau. Nanti sotoy lo katanya, udah nggak ngelihat belagu. Ya iya, sekarang kan situ menjaminkan kalau saya ikut kakak sama ikut KKR ya, Bu, ya? KKR ikut kakak, katanya mata saya bisa celik kan. Sekarang situ kayaknya ngeyakinin banget kan ngomongnya sama saya gitu. Sekarang kalau nggak celik nih, mau nggak situ sahadat, saya mimpin, saya ngajarin. Saya bilang gitu. Dasar sok tahu lo, deh nggak lihat belagu loh. Saya nggak belagu, yang belagu itu kakak. Sekarang kita itu udah punya tempat masing-masing. Kenapa kakak ngajakin saya ke sana? Saya ke masjid, kakak ke gereja. Udahlah, stop. Saya bilang gitu. Maaf kak, kakak boleh kalau untuk orang bodoh ya. Kakak ngajak ayu aja kalau orangnya nggak tahu. Tapi kalau orang kayak saya, kak maaf. Saya bilang gitu. Percuma dong. Saya beli paketan, bela-belain pengen denger podcastnya Kodonditan, tapi saya masih blow on, saya bilang gitu. Terus ibu bilang sama orang itu gitu. Iya. Makanya nonton channel Donditan gitu ya. Iya, kata saya gitu. Oh, kamu pinter dari situ ya? Itu sesat. Loh. Saya gini, siapa yang bilang sesat? Saya bilang, ayatnya jelas loh. Dari mana ente tahu katanya? Kan ente nggak ngeliat, ente kan bisa aja dibohongin. Makanya baca Quran, saya gituin. Baca Quran. Makanya baca Quran, dengerin kajian masjid yang bener. Saya bilang baru nanti pasti tahu, ngerti siapa tuh Isa Al-Masih, siapa tuh siapa tuh Maryam. Saya bilang begitu. Oh gitu. Ya iya, kata emang di Islam ada. Iya, emang bener. Islam sendiri mengakui Bunda Maryam itu hamil tanpa persetubuhan laki-laki. Dia orang yang suci kok, si Maryam. Saya bilang gitu, orang yang paling suci banget.
Terus saya juga yakin kok kalau Nabi Isa itu bisa nyembuhin orang buta, terus ngebangkitin orang mati, terus orang bisa menyembuhkan orang kusta. Terus dia juga waktu masih bayi aja dia udah bisa ngomong kok. Saya bilang saya tahu Kak, saya bilang Kakak jangan ngebodohin saya. Saya terang-terang maaf ya Kak, emang di Islam itu susahnya ekonomi, saya bilang gitu. Kok jadi kakak kalau sekarang kakak kalau mau nyogok saya uang sih sorry aja. Emang tadi mau nyogok uang Bu? Ya tadinya sih sering ngasih duit. Enggak, yang ketemu di bus itu? Iya, ngasih duit. Suka apa namanya, suka sering ketemu lah gitu. Di mana ketemunya? Ketemunya suka di sentral Kuningan. Sentral Kuningan? Lagi ngapain itu? Ya, kan saya dulu suka ke Ambasador. Ngapain Bu? Saya dulu suka numpang jualan di Gereja Duta Injil, kan saya punya temen tuh yang apa namanya, dia itu tukang bersih-bersih di gereja. Nah, saya sama dia tuh istilahnya kerjasama. Ya udah deh San, karena gue kan kerja di di Ambasador gitu, di Gereja Duta Injil. Lo boleh deh dagang gitu. Ntar lo nih pakai ini gue ya, pakai kartu nama gue gitu. Ya udah, orang udah dapat izin biar siapa